Di video kali ini, kita akan membahas tentang keanekaragaman fungi dan perannya. Nah, teman-teman, fungi atau jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel, namun tidak memiliki klorofil. Fungi terbagi menjadi dua, yaitu ada yang tersusun atas satu sel atau uniseluler, dan ada yang memiliki banyak sel atau multiseluler. Pertama yang akan kita bahas adalah keanekaragaman fungi, yaitu fungi mikroskopis uniseluler. Fungi uniseluler merupakan jamur yang terdiri dari satu sel dan hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Fungi ini biasanya sangat kecil dan berbeda dari jamur yang lebih besar seperti cendawan atau kapang yang terdiri dari banyak sel. Karakteristik fungi uniseluler. Yang pertama ada eukariotik, memiliki inti sel yang terorganisir dengan baik dan organel yang terkait membran. Yang kedua tidak berklorofil, tidak memiliki klorofil dan tidak dapat melakukan fotosintesis. Yang ketiga heterotrof, memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya dan berperan sebagai dekomposer. Yang keempat ada dinding sel dan kitin. Dinding sel fungi tersusun dari kitin yang memberikan kekuatan dan perlindungan. Contoh fungi uniseluler yang pertama adalah ragi atau yeast. Ragi atau yeast terdiri dari ragi roti atau Saccharomyces cerevisiae dan Candida spp. Ragi roti atau Saccharomyces cerevisiae merupakan spesies mikroorganisme ragi atau jamur bersel satu yang dikenal karena sifat fermentasinya dan digunakan dalam pembuatan roti, bir, dan anggur. Candida spp. Candida spp adalah sekelompok jamur mirip ragi yang umumnya ditemukan di lingkungan dan pada kulit atau selaput lendir manusia. Candida spp dapat menjadi patogen dalam situasi tertentu seperti dalam kasus pasien dengan gangguan kekebalan tubuh. Candida spp ditularkan melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi atau permukaan yang terkontaminasi. Contoh fungi uniseluler yang kedua adalah Cryptococcus neoformans. Cryptococcus neoformans merupakan jamur patogen yang dapat menyebabkan infeksi serius, terutama pada individu dengan sistem kekebalan lemah, misalnya meningitis kriptokokal. Contoh fungi uniseluler yang ketiga adalah Malassezia spp. Malassezia spp merupakan sebuah genus jamur uniseluler yang hidup sebagai flora normal di kulit manusia, tetapi dapat menyebabkan kondisi seperti ketombe atau dermatitis seboroid. Selanjutnya, kita belajar peran penting fungi mikroskopis uniseluler dalam kehidupan kita. Pernahkah kalian mendengar kata ragi? Ya, ragi adalah salah satu contoh fungi ini, dan ternyata mereka memiliki peran yang menarik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, fungi ini sangat penting dalam industri makanan dan minuman. Contohnya Saccharomyces cerevisiae. Ragi ini digunakan dalam pembuatan roti. Tahukah kalian, ragi menghasilkan gas karbon dioksida yang membuat adonan roti mengembang? Selain itu, dalam fermentasi minuman beralkohol seperti bir dan anggur, ragi membantu mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Selanjutnya, fungi ini berfungsi sebagai dekomposer. Apa itu dekomposer? Dekomposer adalah makhluk hidup yang menguraikan bahan organik mati, seperti daun yang jatuh atau hewan yang mati. Fungi membantu mengembalikan nutrisi ke tanah sehingga tanaman lain bisa tumbuh dengan baik. Ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Fungi juga punya peran besar di bidang kesehatan. Contohnya, beberapa jenis fungi digunakan untuk membuat obat-obatan. Ragi misalnya, dapat menghasilkan senyawa bioaktif yang digunakan dalam pembuatan antibiotik dan obat anti jamur. Jadi, fungi ini tidak hanya membantu makanan, tapi juga kesehatan kita. Lalu, fungi juga digunakan di bidang bioteknologi. Di sini, fungi membantu memproduksi enzim dan asam organik yang bermanfaat untuk berbagai industri, seperti pertanian atau pengolahan makanan. Selain itu, fungi mikroskopis sering digunakan oleh para ilmuwan dalam penelitian. Mereka menjadi model organisme untuk mempelajari proses dasar kehidupan, seperti metabolisme dan genetika. Terakhir, peran fungi mikroskopis uniseluler dalam kehidupan kita, yaitu fungi ini bisa bekerja sama dengan tanaman dalam hubungan yang disebut simbiosis. Fungi membantu tanaman menyerap nutrisi dan air dari tanah. Jadi, tanpa fungi, tanaman mungkin tidak bisa tumbuh dengan maksimal.
Nah, dari sini kita bisa lihat nih bahwa fungi mikroskopis uniseluler memiliki banyak peran penting, mulai dari makanan, lingkungan, kesehatan, hingga penelitian. Jadi, fungi ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Selanjutnya, kita akan bahas tentang fungi multiseluler. Fungi multiseluler merupakan kelompok jamur yang memiliki tubuh terdiri dari banyak sel yang terhubung dan hanya dapat diamati menggunakan mikroskop. Jamur ini umumnya dikenal sebagai jamur kapang atau jamur benang. Karakteristik fungi multiseluler. Yang pertama, mikroskopis, sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Yang kedua, bereproduksi dengan spora aseksual dan spora seksual. Yang ketiga, intisel, memiliki intisel dan organel yang dikelilingi oleh membran. Yang keempat, lingkungan, hidup di tempat yang lembab, minim cahaya dan mengandung sisa-sisa organik. Yang kelima, hifa, filamen panjang atau hifa yang membentuk jaringan yang disebut miselium. Berikutnya ada contoh fungi mikroskopis multiselular. Yang pertama ada zigota, yaitu Rhizopus tolonifer, jamur yang memiliki hifa tanpa sekat dan reproduksi melalui spora yang terbentuk di sporanium. Berikutnya ada Ascomycota, yaitu ada Aspergillus sp, yaitu jamur yang dapat menghasilkan aflatoxin atau digunakan dalam fermentasi. Kemudian ada Penicillium sp, digunakan untuk menghasilkan antibiotik. Kemudian ada Saccharomyces sp. Beberapa spesies bersifat uniseluler, tapi beberapa dapat membentuk multiseluler. Jamur ini memiliki spora seksual yang disebut ascospora yang terbentuk dalam ascos. Lalu ada Basidium mycota, yaitu ada Basidium graminis dan Ustiagomydis. Jamur ini memiliki basidium sebagai struktur penghasil spora. Kemudian ada Deuteromycota, yaitu ada Trichophyton sp, menyebabkan kurap dan infeksi jamur kulit. Kemudian ada Chytridiomycota, yang contohnya ada Batrachochytrium dendrobatitis yang menyebabkan penyakit Chytridiomycosis pada amfibi. Kemudian ada peran fungi mikroskopis multiseluler, yaitu pertama ada decomposition, memulai sisa-sisa organisme mati seperti daun, kayu, dan hewan. Kemudian ada simbiosis dengan tumbuhan. Fungi membantu tumbuhan menyerap air dan mineral seperti fosfor dan tanah. Yang ketiga ada fermentasi dan produksi makanan. Fermentasi tempe atau Rhizopus oligosporus, terus produksi kecap dan produk berbasis kedelai lainnya. Yang keempat ada pengobatan dan bioteknologi. Produksi antibiotik seperti penicillium yang berasal dari genus Penicillium. Yang kelima ada patogen tumbuhan, hewan, dan manusia yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan seperti Phytophthora infestans atau penyebab penyakit busuk daun pada kentang. Yang keenam ada indikator lingkungan. Fungi tertentu sensitif dengan perubahan lingkungan sehingga dapat digunakan sebagai indikator kesehatan ekosistem, terutama pada tanah atau udara. Kesimpulan, fungi memiliki keragamaan yang tinggi, mencakup kelompok seperti Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan lainnya dengan struktur yang unik seperti hifa dan miselium. Fungi berperan penting sebagai dekomposer, mitra simbiosis tumbuhan, mikrorhiza penghasilan pangan seperti tempe dan roti, serta sumber antibiotik. Selain memberikan manfaat besar dalam ekosistem industri dan kesehatan, beberapa fungi juga dapat menjadi patogen keragamaan, dan peran fungi menunjukkan pentingnya fungi dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung kehidupan.